Sandra Simaela. Saya bertugas di SMP Negeri 1 Taniwel, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Serang Bagian Barat, Provinsi Maluku. Saat ini saya mengampu mata pelajaran IPS. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan pembelajaran IPS pada materi interaksi sosial dengan menggunakan modul pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasan pada siswa untuk meningkatkan potensi sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar dari masing-masing siswa. Di mana proses pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya berproses pada hasil akhir atau produk hasil pembelajaran, tetapi berfokus pada proses dan konten materi pembelajaran. Oleh sebab itu, saya akan menjelaskan lebih rinci terkait materi pembelajaran berdiferensiasi di hari ini. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Mana kabar hari ini? Baik, Ibu. Oke, baik. Hadir Ibu. Sherin. Hadir Ibu. Fritz. Hadir Ibu. Jessica. Hadir Ibu. Christine. Hadir Ibu. Revan. Hadir. Oke. Pembelajaran baik hari ini guru kita Nadine. Buat malam doa sebelum mulai pembelajaran kali ini. Teman-teman, serta Ibu Guru selalu kita mulai kegiatan kita saat ini. Mari kita berdoa menuju pekerjaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Kawan-kawan maju sedikit ke depan. Ingat, siapa? Sebelum kita mulai pembelajaran, guru mau ikut kalian untuk tetap fokus dengan ice breaking go back and stay. Siap? Ibu. Go. Back. 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 Go. Stay. Sebelum kita mempelajari materi tentang interaksi sosial di hari ini, guru mau tanya, siapa yang masih ingat materi pembelajaran kemarin? Oke, sudah. Berkenalan dengan alam. Oke, baik. Kalau aku Kenalan dengan oh, lingkungan sekitar. Kalau berbicara tentang berkenalan dengan lingkungan alam, apa yang kalian temui di alam sana? Pertama, kalian diharuskan bisa menjelaskan pengertian interaksi sosial. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Dan yang ketiga, coba Alino baca itu apa? siswa dapat menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial. Oke. Nah, sekarang Ibu Guru minta kalian coba perhatikan gambar di depan. Kira-kira itu termasuk gambar-gambar di depan ini termasuk interaksi sosial atau tidak? Termasuk, Ibu. Nah, coba siapa yang bisa jelaskan manakah yang termasuk interaksi sosial seperti apa? Saya Ibu. Coba Christine. Yang pertama itu interaksi antara individu dengan individu. Oke, Devgan. Interaksi individu dengan kelompok. Oke. Interaksi antara Kelompok dan kelompok. kelompok Ibu. Di mana yang antara interaksi kelompok dengan kelompok? Mengapa kalian bilang itu sebuah interaksi sosial antara Karena kelompok kita dan sama. kelompok? Oh, karena ada dua tim. Lalu yang pertama individu dengan individu karena satu orang. Kalau yang kedua, interaksi sosial itu jadi tidak bisa satu orang saja, harus ada orang lain. Itulah makanya mengapa dinamakan interaksi. Namanya interaksi berarti ada hubungan timbal balik, ada respon. Ketika ditanya harus menjawab, ketika diminta bantuan harus menolong.
sebagai interaksi sosial. Karena kita harus melakukan kontak langsung. Dalam interaksi sosial itu ada terjadi kontak secara langsung dan tidak langsung. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana atau syarat-syarat apa saja yang membuat manusia bisa melakukan interaksi sosial. Ada dua. Yang apa? Kontak dan komunikasi. Nah, kontak dan Komunikasi. menurut yang ada di PowerPoint sana, kontak adalah merupakan oke. Sedangkan komunikasi oke. Dengar. Dalam melakukan kontak ada dua yang tadi Ibu bilang, ada kontak langsung dan kontak tidak langsung. Siapa yang bisa bilang atau kasih contoh? Ibu guru. Contoh dari kontak langsung itu seperti ini. Ibu guru. Satu-satu. Coba, siapa? Ada sama Dwi. Kalau kontak langsung tuh berbicara nih, kita lagi Berhadapan. Kalau tidak langsung, atau menggunakan media sosial. Ya, oke, baik sekali. Lalu berikutnya komunikasi adalah suatu proses dalam menyampaikan pesan dari penyampai pesan. Dengar, penyampai pesan itu namanya Komunikator. yang menyampaikan pesan dinamakan komunikator. Yang menerima pesan komunikan. Ingat, semua yang ada di sini nanti sebentar ada dalam post-test. Oke. Perhatikan. Nanti Ibu Guru akan memberikan tugas pada kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok 1 ditugaskan untuk membuat video drama contohnya tentang interaksi sosial. Jadi harus sudah bisa tahu konsepnya toh? Kalau kelompok ini tugasnya adalah mempelajari materi dari YouTube dan membuat ringkasan serta mencocokkan gambar. Oke? Yang berikutnya di sini adalah membuat peta konsep tentang pembelajaran di hari ini. Mari kita lakukan pembelajaran bicara. Pagi hari kita bicara tentang tugas tanya guru dan bagaimana ambil video di sana. Mungkin kalian hasilnya kita cerita. Kalau yang negatif itu disosiatif. Sekarang berdasarkan gambar-gambar ini kalian sekarang kira-kira mana saja yang termasuk interaksi disosiatif dan mana yang asosiatif. Coba kalau kalian perhatikan dari gambar ini, mana yang termasuk asosiatif? Yang positif. Mana positif? Ini. Mana lagi kalau ini? Ini. Kamu kalau di sini mana yang positif? Oke, 2 ini. Kalau yang ini? Mana? Kalau yang ini, Aldino mana? Coba tentukan. Di gambar 4 ini mana yang termasuk bentuk interaksi sosial asosiatif? Oke, asosiatif. Yang positif ya, baik. Ini lagi ini. Mana lagi kalau yang disosiatif? Ya, ujung-ujungnya terdapat nilai yang negatif. Jadi sebentar kalian harus mencocokkan gambar sesuai dengan bentuk-bentuk interaksi. Kelompok 1 akan mempraktikkan contoh interaksi sosial antara individu dan kelompok, saja. Lalu kita praktekkan toh? Iya, akomodasi juga itu. Kalau positif itu macam api jadi dua awal kan sebagai contoh negatif itu macam api itu macam
Oke, silakan. Halo Christine. Christine dari mana? Christine kamu dari mana? Baik. Ibu guru dan teman-teman, yang tadi saya dengan teman saya pada mengatakan adalah contoh interaksi sosial antara individu dan individu yang positif. Sekarang kami akan memperagakan lagi contoh interaksi sosial antara individu dan individu yang negatif. Ini kita belajar fisika kan? Tidak apa hari ini biologi. Kita saya hari ini fisika dia bukan? Tidak apa ini biologi. Sepertinya kamu salah hari ini yang hari ini fisika. Tidak terdengar. Mari kita lihat apakah tadi ini kita belajar fisika apakah biologi. Oh ternyata tadi ini kita belajar IPA fisika bukan IPA biologi. Guru serta teman-teman, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi. Kepada teman saya persilakan. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dan individu, individu dan kelompok, kelompok dan kelompok. Ada 2 syarat dalam interaksi sosial, yaitu 1. Kontak, 2. Komunikasi. Kontak merupakan antar seseorang dengan individu lain atau antar kelompok. Komunikasi merupakan suatu proses dalam menyampaikan pesan dari penyampaian pesan atau komunikasi. Ini ada interaksi sosial yang terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bentuk interaksi asosiatif dan bentuk interaksi disosiatif. Yang pertama, bentuk interaksi asosiatif terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kerjasama. Di sini teman-teman bisa melihat pada gambar tersebut terdapat warga-warga sedang membantu warga lainnya untuk mengangkat rumah, mengganti genteng rumah, membersihkan jalan, dan membantu dalam regut pramuka. Yang kedua, di sini terdapat akomodasi, yaitu menyelesaikan suatu pertentangan. Yang ketiga, di sini terdapat asimilasi, yaitu budaya-budaya lain yang datang ke Indonesia. Beda, seandainya yang sama. Opsinya nanti kalau kalian lihat soalnya di depan sana,